Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for replaying my salam. How are you today, my dear solihin solihah? Apa kabar semua hari ini, solihahku? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat belajar di rumah. Allahu Akbar, Masya Allah. Baik, my dear solihin solihah, hari ini Ustazah Nike akan memberikan kisi-kisi untuk PTS Bahasa Inggris insya Allah pekan depan. Deres. Ya, semoga selalu sehat dan berbahagia ya, meski kita masih belajar dari rumah. By the way, kita belajar dari rumah itu menyenangkan loh. Kita bisa sambil membantu ayah bunda, kita bisa sambil memasak. Masya Allah, menyenangkan bukan? Insya Allah nanti PTS kita akan dikerjakan di rumah juga. Wow, great, menyenangkan ya. Jadi in English, dalam pelajaran bahasa Inggris, jika nanti my solihin solihah mengerjakan soal PTS-nya bahasa Inggris, bisa dan boleh membuka kamus, boleh membuka Google Translator, it is okay, boleh juga. Masya Allah. Check this out, Ustazah Nike akan memberikan materi berikut ini dalam bentuk teks ya. Dan jangan lupa untuk disimak dan dicatat. Check this out. Bismillahirrohmanirrohim. This is untuk my dear salian salihah kelas 5. Materi kali ini there is kisi-kisi mengenai soal PTS Bahasa Inggris yang insya Allah akan kita laksanakan pekan depan. Very good. Ya, check this out. Perhatikan baik-baik and don't forget to write it down on your notebook. Jangan lupa kisi-kisi berikut ini yang Ustazah Nike berikan mohon dicatat dengan rapi di buku tulis sebagai catatan di rumah. Tidak untuk dikumpulkan ya, my dear salian salihah kelas 5. Dalam hal ini, Nike lebih menekankan pada tips and tricks, yaitu cara-cara belajar untuk membantu my dear solihin solihah dalam mempersiapkan PTS Bahasa Inggris. Are you ready? Semoga sudah memegang buku catatan dan alat tulis semua ya. Very good. And this is it. Materi kisi-kisi untuk PTS kita akan Ustazah Nike sampaikan. The first is, yang pertama, how to read time. Bagaimana cara membaca jam dalam bahasa Inggris? Adakah yang masih ingat bagaimana cara membaca pukul 9:15? Ya, a quarter past 9. Untuk pukul 9:15 kita baca menitnya dulu. Ya, terbalik dengan ejaan dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris kita mengeja jam, mengeja waktu itu menitnya terlebih dahulu. A quarter. Apa arti a quarter? Ya, 15 menit. A quarter past 9. A quarter artinya 15 menit. Past adalah lebih, ya. Apa artinya pas? Lebih. 9. Jadi, cara membaca jam diingat-ingat menitnya terlebih dahulu. Jadi, kemudian vocabularies mengenai time, jangan lupa dihafalkan juga. Pas artinya lebih, to artinya kurang, and still remember picture of clock. Nanti insya Allah akan ada soal bergambar, yaitu gambar jam. Kemudian ditanyakan pukul berapakah pada gambar tersebut. Ya, dari diingat-ingat cara membaca jam dengan menggunakan gambar. And remember how to write the time completely. Saat kita menulis time, menulis jam dalam bahasa Inggris, mohon ditulis secara completely, lengkap. There is, jangan lupa ya. Seperti contoh ini,
jam 9 lebih 15 menit, that is a quarter past 9. Ya, maksud Ustazah ditulis lengkap adalah seperti ini. Thank you, and next slide. And next it is about days, months, and season. Nama-nama hari, nama-nama bulan, dan tentu saja musim in English. Masih ingat semua? Alhamdulillah, very good. Days, mohon diperhatikan pengejaan nama-nama hari. Kita mulai dari Monday, dimulai dari hari Senin. Ya, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Jangan lupa, how many days are in the week? Ada berapa hari dalam sepekan? Ya, 7 days, ada 7 hari. Now about months. Hafal ya, my dear Salian Salihah, semua nama-nama bulan dan urutannya. Ada yang masih tertukar urutan bulan? Semoga tidak. Ya, how many months are in a year? Ada berapa jumlah bulan dalam 1 tahun? Tentu saja 12 all together. We have 12 months all together in a year. Kita memiliki 12 bulan dalam 1 tahun. Alhamdulillah. Ya, that is. And season, remember this, there are 4 seasons in the world. Ada 4 jenis musim di dunia, but di negara Indonesia hanya ada 2 musim. Musim apa yang ada di Indonesia, my dear? Ya, that is rainy and dry season. Yang ada di Indonesia hanya rainy season dan dry season. Remember this, jangan lupa. Kemudian, sinonim kata season fall. Season fall itu sinonimnya kata season apa? Ya, remember this. Dibuka kembali LK dan catatannya. Don't forget it. Very good. Now it is how to write a date. Bagaimana cara kita menulis tanggal di dalam bahasa Inggris? Ya, ketentuannya adalah bulan terlebih dahulu. Tentu saja bulan dimulai dengan huruf kapital. We begin the months with capital letter. Very good. Kemudian diberi koma. Lalu kita tuliskan angka untuk tanggalnya. Kita beri spasi untuk tahun berupa angka juga. Ya, for example, September, 18, 18, hari ini tanggal 18, spasi tahun 2020. That is September 18, 2020. That is. Contohnya seperti ini dan diingat-ingat bagaimana cara menulisnya. Ustazah hanya mengingatkan ya. Don't forget it. Jangan lupa penulisan tanggal. Now, my dear Salian Salihah, do you still remember the vocabularies of who is he? Masihkah semua, my dear, ingat arti-arti dari ke-10 kosakata who is he di gambar di atas? Semoga semua masih ingat. Amin. There is ada doctor, dentist, cashier, builder, reporter, tailor, teacher, cook, magician, and baker. Semoga semuanya masih ingat artinya. Boleh membuka kembali catatan dan LK-nya. Ya, that is. Tips dari Ustazah Nike, mohon dihafalkan ke-10 kosakata di gambar di atas seperti di LK lalu ya, dan tentu saja ejaan, how to spell, ejaan dari vocabularies di atas juga diperhatikan. That is, keep up spirit, tetap semangat my dear. And the last one, terakhir, Ustazah akan memberikan penambahan materi. It is about EM and PM. Ini masih terkait dengan cara penulisan time, waktu, yaitu jam di dalam bahasa Inggris. For example, contohnya, I get up at 4:30 AM in subuh time. Itu ya contohnya ya, saya bangun pagi pukul 4.30 pagi di waktu subuh. Teres, waktu subuh 4.30 pagi kita tulis EM. Bagaimana ketentuan EM dan PM? Mohon diperhatikan, diingat-ingat dan dicatat ya. Remember this, diingat-ingat. EM kita gunakan untuk waktu atau jam mulai pukul dini hari
tengah malam, mulai jam 00, jam 12 tengah malam dini hari, sampai waktu zuhur tiba sampai 12 siang. Dari 11.59 siang. Itu masih AM. But jam 12 siang lebih sampai kembali ke tengah malam, itu kita gunakan PM. So, jangan lupa jika kita mengatakan jam 4 sore, for example, I play football at 4 p.m. Berarti saya bermain sepak bola jam 4 sore, 4 p.m. Kemudian kalau seperti tadi, I get up at 4 a.m. in the morning. Saya bangun pagi jam 4 pagi. Kalau 4 pagi 4 a.m., 4 sore 4 p.m. Don't forget it. Mohon diperhatikan baik-baik. Masya Allah. Nah, beres. Itulah tadi kisi-kisi untuk soal PTS yang sudah Ustazah berikan. Semoga bermanfaat dan bisa membantu my dear Solihin Solihah dalam mengerjakan soal-soal PTS. Yuk kita akhiri belajar kita hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Jangan lupa tetap semangat belajar dan berdoa selalu supaya dimudahkan dalam mengerjakan soal PTS dan my dear Solihin Solihah semua mendapatkan nilai terbaik. Amin. Thank you very much. Terima kasih dan Ustazah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.